Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang perbedaan ideologi dunia dan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Sebelum kita mulai, ada yang tahu apa itu ideologi? Ideologi adalah sekumpulan etik, gagasan, keyakinan, dan nilai-nilai dasar yang menjadi panduan dan pedoman dalam kehidupan suatu kelompok atau bangsa. Ideologi membentuk cara pandang seseorang atau kelompok terhadap berbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Secara sederhana, ideologi bisa dianggap sebagai peta jalan dalam menjalankan kehidupan bernegara atau bermasyarakat. Di dalam ideologi dunia, terdapat beberapa ideologi, contohnya ada ideologi liberalisme dan ideologi komunisme. Adapun negara-negara yang menganut ideologi liberalisme adalah: pertama, Amerika Serikat, kedua, Kanada, ketiga, Australia, keempat, Jerman. Yang berikut negara yang menganut ideologi komunisme adalah: pertama, Uni Soviet, kedua, Tiongkok, masa Mao Zedong, ketiga, Korea Utara. Perbandingan antara ideologi dunia dan Pancasila sebagai ideologi terbuka, serta kelebihan dan kekurangannya apa saja. Perbandingan antara ideologi dunia dan Pancasila sebagai ideologi terbuka bisa dilihat dari beberapa aspek utama, seperti sumber nilai, fleksibilitas, penerapan, dan tujuan. Contohnya, perbandingan aspek sumber nilai ideologi dunia bisa berasal dari agama, filsafat, pemikiran tokoh, atau kelompok tertentu. Sedangkan aspek sumber nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka berasal dari nilai-nilai leluhur budaya bangsa Indonesia dan konsensus nasional. Kelebihan dan kekurangan ideologi dunia. Ideologi dunia memiliki banyak ragam contoh, seperti kelebihan dari komunisme, masyarakat tanpa kelas atau semua orang dianggap setara tanpa perbedaan kelas sosial, serta tujuan jangka panjang yang ideal dan mumpuni. Sedangkan ideologi liberalisme mendapat kebebasan berpendapat, hak asasi manusia dijunjung tinggi, serta demokrasi atau masyarakat diberi hak memilih pemimpin secara bebas. Akan tetapi, seperti kebalikannya, ada kelebihan pasti punya kekurangan. Kekurangan dari ideologi komunisme: ekonomi tidak fleksibel atau sulit beradaptasi dengan perubahan pasar, serta motivasi individu yang rendah. Kemudian, kekurangan ideologi liberalisme adalah individualisme yang berlebihan, serta ketimpangan akses, yaitu hak dan kebebasan tidak selalu bisa diakses merata oleh semua orang. Selanjutnya, kelebihan dari Pancasila sebagai ideologi terbuka antara lain: 1. Fleksibel dan dinamis. Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai dasarnya. 2. Menerima perbedaan. 3 menjadi dasar persatuan. Nilai-nilai dalam Pancasila dapat menjadi pemersatu bangsa dalam berbagai perbedaan. Selanjutnya, adapun kekurangan dari Pancasila sebagai ideologi terbuka antara lain: pertama, potensi penyimpangan makna. Karena sifatnya terbuka, Pancasila bisa ditafsirkan secara berbeda oleh berbagai pihak. Ini berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu yang menyimpang dari nilai-nilai aslinya. 2. Kurangnya pemahaman masyarakat. 3. Rentan terhadap pengaruh budaya asing. 4. Implementasi yang belum merata. Dalam praktiknya, nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten di semua sektor kehidupan. Selanjutnya, bagaimana sih Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya? Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya karena sifatnya yang fleksibel namun tetap berprinsip. Berikut penjelasannya. Pertama, nilai dasar yang tetap. Nilai-nilai dasar Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial bersifat universal dan tidak berubah oleh waktu. Nilai-nilai ini menjadi fondasi utama dan tidak bisa diganggu-gugat. Kedua, proses aktualisasi nilai. Pancasila mendorong adanya dialog dan refleksi terus-menerus dari masyarakat dan pemerintah agar interpretasinya tetap relevan. Misalnya, toleransi beragama tetap dijaga,
tetapi konteksnya bisa merespon isu-isu baru seperti intoleransi digital atau ujaran kebencian online. Sekian dari saya, mohon maaf jika video presentasi ini belum sempurna karena manusia tempatnya salah. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton, bye-bye.